Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun judul dari materi kami ialah uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. Sebelum saya menjelaskan dari isi materi kami, saya akan mencoba menerapkan kepada teman-teman apa itu pengertian dari uang elektronik serta pengembangannya. Langsung saja, di sini kami terapkan uang elektronik itu adalah nilai uang yang tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu chip. Maksudnya di sini adalah salah satu perangkat ialah itu adalah aplikasi yang bisa kita terapkan di handphone kita. Aplikasi ini adalah seperti GoPay, ya. GoPay ini kita bisa membayar apa saja yang mau kita bayar, seperti untuk membayar uang listrik kita bisa menggunakan GoPay ini, aplikasi ini. Seperti kita habis belanja, kita bisa menggunakan aplikasi GoPay ini untuk bisa kita bayarkan perbelanjaan kita. Tidak harus kita gunakan secara tunai, tapi kita bisa menggunakan non tunai di sini. Jadi begitu ya teman-teman. Dan untuk pengembangannya disebabkan oleh perkembangan teknologi, ya, yang mengendalikan pasar untuk menggunakan uang elektronik, ya. Kenapa dia mengatakan di sini perkembangan elektronik itu disebabkan teknologi, karena kita bisa merasakannya sendiri. Kita sudah dimanjakan yang namanya sekarang kecanggihan teknologi yang sekarang ini, ya. Kita harus berbelanja pun harus kita tidak mesti harus ke pasar lagi untuk kita beli pembelanjaan kita, tapi di sini kita bisa menggunakan aplikasi. Ya, itulah kecanggihan yang sekarang. Kita bisa menggunakan Lazada, kita bisa menggunakan Shopee. Kita tidak perlu lagi untuk keluar rumah, tapi kita bisa saja dengan rebahan kita bisa memesan barang apapun yang kita inginkan. Itulah kecanggihan yang kita rasakan saat ini. Dan serta pengembangan kecanggihan yang lainnya, seperti yang dulunya tidak ada kendaraan, sekarang sudah ada kendaraan. Kita tidak bisa pergi kemana-mana kalau kita tidak menggunakan kendaraan seperti motor, seperti mobil, dan kendaraan lainnya. Dan kecanggihan elektronik yang sekarang ini ialah teknologi yang sekarang bisa membantu kita dalam aktivitas kita sehari-hari, ya. Dan walaupun sebenarnya membuat diri kita rugi, ya, kita tidak harus bergerak lagi, dan itu membuat diri kita sebenarnya kaku dalam hal itu. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak pintar-pintar untuk mengaplikasikannya, ya, kalau kita tidak pintar-pintar untuk memakai aplikasi, memakai kendaraan, memakai serta kecanggihan elektronik yang sekarang ini, dia bisa dapat membuat diri kita rugi juga, ya, merusak. Seperti kalau kita tidak hati-hati menggunakannya. Baik, selanjutnya yang memproses uang elektronik itu seperti apa? Kami menerapkan di sini Airqueer. Airqueer itu adalah bank atau lembaga. Selain bank yang melakukan kerjasama dengan PageNet Merchant, ya, yang dapat memproses uang elektronik, bisa dapat diterbitkan oleh pihak lainnya juga. Jadi tidak dimestikan harus bagian bank, ya, yang harus memproses e-money ini, tapi kita sendiri juga kita bisa memproses e-money ini dengan menggunakan aplikasinya. Apa saja pendukung e-money? Pendukung e-money itu ada e-tol, Mandiri e-money, dan BRI Brizi. e-tol ini diterbitkan oleh lembaga Bank Mandiri, sedangkan Bank Mandiri e-money ini diterbitkan oleh Bank Mandiri, dan sedangkan BRI Brizi diterbitkan oleh Bank BRI. Penggunaan e-money itu seperti apa? Jadi salah satu alternatif penggunaan e-money itu adalah pembayaran dalam segmen mikro seperti pembayaran tol dan pembayaran tiket dan lain-lainnya. Dan di sini kami juga menerapkan di sini, ya, perbedaan ATM itu kita bisa bedakan, ya teman-teman. Uang elektronik itu sama ATM itu tuh beda. ATM itu adalah seperti kartu chip, ya. Mungkin teman-teman di rumah memiliki kartu chip, ya, di sana, ya. ATM itu adalah ATM, ya. ATM itu adalah kartu kredit yang nilai uangnya yang tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank. Sedangkan uang elektronik ini adalah nilai uang yang tersimpan pada perangkat sistem yang saya jelaskan tadi pertama, ya, yaitu menggunakan aplikasi. Jadi dia tidak berbentuk seperti kartu
yang biasanya kita pakai, yaitu kartu ATM. Jadi dia ini seperti aplikasi yang tadi itu GoPay ya, itu yang namanya uang elektronik. Jadi teman-teman di sana pasti bisa membedakan ATM sama uang elektronik. Selanjutnya kami menerapkan di sini SWOT dari analisis dari materi kami. Ada kesempatan, kelemahan, ancaman, dan kekuatan. Di sini kami menerapkan kekuatan dari uang elektronik ini adalah pertama, meminimalisir peredaran uang palsu sehingga bisa menekan angka kriminalitas. Terus yang kedua adalah kelemahannya di sini ada penerimaan, keamanan, ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, kesempatan, yaitu penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Yang keempat adalah ancaman, kehilangan kartu card dan kelupaan password. Selanjutnya adalah SWOT strategi. Strategi WO adalah weakness opportunity ya, memberikan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Sedangkan strategi strength tiers ya, menyediakan perlindungan e-money dan meningkatkan pemakaian e-money. Strategi weakness opportunity yaitu ketergantungan pemakaian e-money yang memberikan keterbatasan di mana tidak lagi melakukan pembayaran secara tunai. Dan terakhir adalah strategi weakness strength, yaitu kelupaan password. Baik, sekian dari penjelasan materi kami. Jika ada penjelasan yang kurang pas, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.